Sua Eminenza Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, Sua Excellenza Monsinyur Piero Piopo, para Bapak Uskup, para Romo, saudara-saudari semuanya, para suster, dan para anak muda dan juga anak-anakku sekalian semuanya dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salve berkah dalam. Waktu ada pentahbisan Bapak Uskup Agung Monsinyur Budi Kleden, digarisbawahi oleh pemimpin ibadat, uskup yang selalu tersenyum. Kalau sekarang di sini uskup yang selalu tertawa. Luar biasa dengan isinya tentang atau moto yang saya kira tidak dipikirkan hanya sejenak tetapi benar-benar mendalam. Diligere sicut Christus dilexit, atau to love as Christ love. Orang yang mengucapkan, mengatakan ini dan mengikuti ini sebenarnya dikatakan ada ciri-cirinya. Nomor satu, pasti dia tahu cinta Kristus, kenal cinta Kristus. Yang kedua, punya pengalaman, dikasihi dan memiliki rasa dicintai oleh Kristus. Yang ketiga, tahu pasti bahwa cinta Kristus berbeda dengan cinta lainnya atau dunia. Yang keempat, cintanya selalu mengarah kepada cinta Kristus yang sempurna, yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta-cinta yang lain. Dan yang kelima, walaupun kelihatannya berat dan tidak mungkin, tetapi beliau punya pengharapan yang penuh akan menjalankan cinta Kristus. Luar biasa, tadi saya sampaikan kepada Monsinyur yang selalu tertawa, dan juga sebetulnya hati dan isinya sangat baik sekali, bahwa dengan sukacita, bahwa dengan mencintai, bahkan selalu juga berkata-kata baik positif, dan selalu dibuat yang lebih baik lagi. Tidak sama dengan uskup sebelumnya. Saya tidak akan menyampaikan siapa uskup sebelumnya, almarhum. Saya sebutkan inisialnya saja, Monsinyur Vincentius Sutikno. Monsinyur Sutikno itu selalu mengatakan dengan peyoratif. Kalau mengatakan tapi jujur, dia kalau kesal dengan orang selalu mengatakan dengan asu. Kalau Monsinyur ini karena anaknya guru, dihaluskan, diamelioratifkan, yaitu dengan kata asem. Lalu juga kalau Monsinyur Tikno, yang temannya Monsinyur Anton Subianto, yang sama-sama anak pedagang, kalau mengatakan jancuk, tapi kalau yang ini jangkrik. Lalu juga sama ketika mengatakan dengan kata-kata bajingan, lalu dihaluskan. Bajing itu kan tupai, jadi tupaian. Ini sangat luar biasa. Monsinyur Tri Budi Utomo lalu menulis buku, dipilih untuk mencintai. Buku tulisan artikel yang di dalamnya saya harus membaca semua. Saya pengen juga memberi sesuatu dan ternyata bagus sekali. Ada pepatah yang mengatakan, don't judge a book by its cover. Itu artinya walaupun kelihatan sampul dan luarnya jelek, isinya juga belum tentu baik. Tapi luar biasa dengan pepatah ini mengatakan dari George Eliot 1860 soal
the meal on the floors itu menginspirasi kita semua sebenarnya, kalau juga menilai orang di luar ataupun di mana saja, dan juga menilai sesuatu hal yang tampak lahiriah saja, ini sebenarnya menipu, kadang-kadang juga membodohi kita. Dan luar biasa ditulis oleh Monsignor Budi yang tadinya dikatakan ketika masih imam mau dipanggil Modik, lalu sudah Monsinyur mau dipanggil Mondik. Sekarang nggak mau lagi, dia mengatakan, mungkin mendengar dari Bapak Kardinal, Monsinyur itu adalah Tuan, Monsieur, dari bahasa Prancis, lalu maunya disebut uskup. Makanya yang tadinya Modik, Mondik, sekarang Udik. Uskup didik. Udik itu deso. Jadi tulisan-tulisannya yang tidak ada, ambil contoh, namanya jelodot, saya juga nggak tahu jelodot itu apa. Jelodot, lalu unyil, lalu kancil, dan sebagainya. Itu saya kira nggak tahu nama parapan, tapi saya kira baik. Lalu juga ada tulisan bayi besar yang menjadi orang besar. Nggak ada hubungannya. Padahal terbalik, kalau nanti di gereja Katolik, apakah uskup orang-orang besar? Saya kira tidak. Justru semakin di gereja Katolik semakin tinggi tahbisan, semakin mendalam, semakin dia jadi pelayan. Servus servorum Dei. Lalu selanjutnya ada tulisan juga tentang Jumat Kliwon. Lahirnya ternyata Jumat Kliwon. Oh, tadi bayi besar itu biasanya suka dipakai untuk gendruwo. Jumat Kliwon, pas lagi ada acara, orang gila datang, dan seterusnya. Lalu juga ada hubungannya dengan Gunung Lawu. Lalu luar biasa juga Monsinyur ini gemar membaca sejak 5 tahun. Balita di bawah 5 tahun. Ini saya kira bukan membaca, tetapi mengejar. Beaba, beibi, bagong. Terus luar biasa juga bedol desa, bedol keluarga yang tadinya belum mengenal, yang selalu mistis atau magis, lalu mengenal yang namanya Yesus Kristus. Dan keluarga semuanya pindah dari agama tertentu menuju ke Katolik. Ini sangat luar biasa, dan desa di situ semakin banyak lagi. Dan ini bukunya kelihatannya hanya judulnya itu atau catatannya seperti itu, tapi menginspirasi sekali dan dalam sekali. Lalu diangkat juga sebagai orang kayo di Kalimantan. Lalu yang luar biasa, jejak kasih Modik, ingin membayar hidup, ini yang mendalam. Jadi sebenarnya dia sudah mati, katanya mau ketiban batu yang besar di Gunung Lawu juga, nggak tahu sedang bertapa atau apa. Tapi akhirnya, dan luar biasa, dari yang gaib mistis, cerita-cerita itu, dari kemiskinan, dari yang disebut dengan hidup sederhana, dari yang disebut juga dengan rendah hati, saya kira Monsinyur Didi ini sungguh memiliki semuanya. Lalu masih ada keraguan-raguan ketika mau diangkat atau disebut juga dengan diberitahu, diumumkan menjadi uskup. Kalau kita membaca Kodek Iuris Canonici di pasal 378, bagaimana diangkat pantas seorang uskup, sebenarnya jangan ragu, Romo Didik, jangan sekali lagi tidak percaya dan merasa tidak pantas dan seterusnya. Syarat-syarat di situ Romo Didik sudah masuk semua. Nama baik sudah sekian lama, luar biasa ada. Lalu yang kedua, 35 tahun umur minimal. Lalu juga 5 tahun jadi imam, masuk semua. Lalu doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat, tapi lisensiatnya adalah yang kitab suci, lisensiat yang teologi, mau itu pastoral, mau itu juga hukum, teologi moral dan sebagainya, pokoknya teologi. Sudah masuk. Dan juga di sini ahli disiplin ilmu yang mendukung tugas itu. Jadi sebetulnya saya menggarisbawahi Monsinyur sudah pantas dan siap untuk bekerja dan pantas benar-benar dipilih jadi uskup. Yang gak pantas itu yang sekolahnya yang gak masuk mendukung tugas ini. Ambil contoh,
Belajar kok klasikal Arabik, Islamik. Itu Uskup Palembang itu. Di sini teologi dengan jelas. Maka saya mau meyakinkan, saya juga mau mendukung Monsinyur Didi. Uskup itu sungguh-sungguh tidak dicari, tidak dicita-citakan. Kalau imam biarawan masih bisa dicita-citakan. Kalau uskup tidak dicita-citakan dan tidak dikompetisikan, tidak mencari prestasi. Kalau ada prestise itu karena gratis dari Allah, dimuliakan dari Allah, dan tidak diperjuangkan untuk mencapainya. Tadi yang disampaikan bahwa servo Dei, dipilih Tuhan lewat gereja, ditugaskan dan perlu dilaksanakan. Siapa yang mau? Kita rasanya dibelenggu sampai umur 75 minimal. Jadi uskup tidak dipilih sendiri, tidak maunya sendiri, tidak memaksa orang lain untuk memilih kita, tidak ada korupsi keuangan, ada kolusi, apalagi yang disebut juga dengan politik, nepotisme, dan sebagainya. Maka Monsinyur pantas besok itu ketika ada tahbisan sangat luar biasa, disitulah dari bacaan yang dikatakan sebenarnya seberat apapun menjadi saksi penderitaan, gembalakanlah domba-dombaku, lalu tidak main kuasa, tidak cari untung, dipercaya oleh Tuhan, gereja, dan umat. Tapi juga harus memberi suatu teladan. Kelihatannya mungkin, tidak mungkin kalau tidak bersama Tuhan. Maka di sini besok tahbisan episkopal memampukan Monsinyur Didi, memungkinkan, dipantaskan, dipercaya, dan tidak akan mengecewakan semuanya karena bersama dengan Tuhan. Mari Monsinyur Didi, kita panggul salib bersama-sama uskup-uskup yang lain untuk kemuliaan gereja ini. Lalu juga kita meyakinkan kembali ketika Pak Yonan mendapat masukan bagus dari Nunsio dari Bapak Suci, Paus, dikatakan demikian. Nomor 1, kalau kita bertemu orang suci, mintalah didoakan, mintalah diberkati. Kalau kita ketemu orang cerdas, mintalah diajari. Kalau ketemu orang yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan rendah hati, tunjuklah dia jadi pemimpin kita. Maka kita semua menyetujui pilihan Paus bahwa Monsinyur Didi pantas dipercaya dan betul-betul kita pilih untuk menjadi pemimpin kita. Amin.